Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami, alhamdulillah wa syukurillah. Kita lanjut setelah kajian subuh. Mohon maaf agak terkendala ya. Jadi waktu sangat berharga. Mumpung masih ada kesempatan, walaupun bukan pagi, siang ataupun sore. Tentang istinja. Ini sangat penting. Istinja dalam bahasa tren Indonesia namanya cebok. Fil istinja wa adabil qadil hajati, dan adab ketika membuang air kecil maupun air besar. Wal istinja'u wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu. Jadi kata istinja itu diambil dari kata najautu asy-syai'a. Artinya qata'tuhu. Maksudnya saya memutus sesuatu. Atau memutus sesuatu. Seakan-akan orang yang istinja itu menghilangkan atau memutus penyakit dari dirinya. Hukum istinja mutlak wajib. Ketika kapan? Min khurujil bauli wal ghaiti. Ketika keluar air seni maupun kotoran. Bagaimana tata cara istinja yang paling afdol? Yang paling utama adalah al-afdalu ayastanjiya bil ahjari summa yusbihuha bil ma'i. Yang pertama, istinja menggunakan batu, baru menggunakan air. Kita simulasikan sekarang. 3 batu ataupun 1 batu yang mempunyai 3 sudut. Tujuannya supaya nanti itu dapat hilang secara sempurna. Yang pertama pakai batu. Ini misalnya lubangnya dihilangkan 1 batu, 2 batu, 3 batu. Andai kata itu 1 batu yang memiliki 3 sudut. 1, 2, 3. Setelah itu baru menggunakan air. Faidah wa yaji ayaktasiru 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yungki bihinnal mahalla. Boleh memilih salah satu, menggunakan batu atau menggunakan air. Up to you. Mau batu silahkan, mau air silahkan. Kedua-duanya punya sifat menghilangkan najis tersebut. Hanya saja ketika pakai batu itu ada ketentuan syarat yang wajib dipenuhi. Mungkin kita bisa buka di kitab Al-Iqna. Di sini dijelaskan ada beberapa syarat yang mana di dalam kitab-kitab kecil itu tidak diterangkan. Boleh menggunakan batu asalkan ada beberapa syarat. Yang pertama, alla yajifa an-najsu al-khariju. Najisnya tidak boleh kering. Andai kering, maka wajib menggunakan air. Pertama. Yang kedua, boleh menggunakan batu ketika alla yang takila anil mahalli alladhi asabahu inda khurujihi. Najisnya tidak berpindah pada tempat keluarnya. Misal kencing, tapi sampai kena kaki, ataupun sampai kena di sekitaran area zakar. Itu hukumnya kalau sudah menyebar kemana-mana, wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu. Dan yang ketiga, ini tak kalah penting ya. Allah yattara'a alai ajnabiyun najisan au kana tahiran. Kita jelaskan satu. Tidak ada najis baru. Misal kencing ataupun berak, tapi kita
memegang najis kotoran sapi atau kotoran kambing, mungkin kotoran kucing, maka hukum menggunakan batu sudah tidak diperbolehkan karena ada najis yang baru, bukan najis yang murni dari orang yang istinja. Yang keempat, persyaratan menggunakan batu, wa ayyakun al-khariju al-madhkuru min farji mu'tadin. Sesuatu yang keluar itu murni memang dari kubul maupun dubur. Kalau tidak biasa, misal yang tidak biasa seperti bekam, ini bekam ya, ini bekam ala sunnati Rasulullah SAW. Bekam itu bisa menghilangkan penyakit, dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa di jidatnya ada tanda bulat 2? Ini namanya bekam. Dalam bahasa Arab namanya hijamah. Kalau najisnya itu najis yang tidak biasa, saya tanya, darah najis enggak? Najis kan? Maka hukum menggunakan batu untuk menghilangkan darah hijamah, darah bekam, itu tidak diperbolehkan. Yang boleh hanya menggunakan air. Jelas ya? Sekarang yang ke-5, wala fi bauli khunsa muskil, dan tidak pada air seninya waria. Tahu waria? Waria itu yang punya 2 alat kelamin ya. Punya 2 alat kelamin laki-laki dan 2 alat kelamin perempuan. Walaupun yang keluar itu salah satu, dia punya dakar dan punya farji. Walaupun yang keluar itu farji, dakarnya nggak keluar air seni, maka hukumnya tetap tidak boleh menggunakan batu istinjanya. Jelas? Oke, yang mau bertanya silahkan bertanya. Ya, kita kasih kesempatan. Nanti langsung kita jawab. Andai kata yang nggak bertanya ya berarti sudah paham. Sekarang syarat yang ke-6, yang terakhir nih, boleh menggunakan batu dan tidak menggunakan batu. Ketika syarat ini terpenuhi, maka boleh menggunakan batu. Kalau tidak, wajib menggunakan air. Yang ke-6, wala fi bauli sayyibin. Oh, masih satu lagi ya, 7 ya di dalam kitab kena. Dan tidak pada air seninya janda yang yakin sudah dimasuki dakar. Kami ulang ya, perempuan itu punya 3 alat atau 3 lubang. Yang pertama itu di belakang, namanya dubur. Dalam depan kubul itu ada 2 lubang. 1 lubang untuk dimasukin dakar, 1 lubang untuk kencing. Ketika sudah dia nikah, mohon maaf nikah ya, atau janda, dia kencing, maka tidak boleh menggunakan batu. Kenapa? Air kencingnya itu sudah menyebar di dalam, tidak bisa digunakan air lagi ya. Syarat yang ke-7, wala fi baulil aklafi, tidak boleh menggunakan batu bagi orang yang belum sunat atau belum khitan. Kenapa? Karena masih ada khuluf, kulit yang ada di depan, dan itu pun nanti terhalang di situ. Bagaimana cara menggunakan airnya, menggunakan batunya? Uang tertutup. Ketika salah satu dari persyaratan ini tidak dipenuhi, wajib menggunakan air. Kita lanjut. Sekarang batu yang bagaimana yang boleh digunakan untuk istinja. Ya, kita lanjut ke Fathul Qorib. Yang boleh digunakan untuk istinja batunya itu dari kata wa fi ma'nal hajari al-waridi kullu jamidin tahirin qali'in ghairu muhtaramin ka khashbin wa kharfin. Jadi di sini ada catatan yang harus jamaah atau sahabat semuanya dipahami. Batu yang boleh digunakan untuk bersuci, batu yang keras yang pertama, yang kedua suci, tidak boleh ya, batu yang najis. Yang ketiga, batunya itu harus bisa menghilangkan ain najis atau bendanya najis.
Yang keempat, ghairu muhtaromin, tidak dimuliakan. Ya. Dan ini ada pengecualian. Kullu jamidin, sesuatu yang keras ya. Kalau batunya itu lunak, misal, maka tidak diperbolehkan ya. Atau seperti batu tapi makanan, itu juga nggak boleh walaupun keras. Tohirin, harus suci. Misal kalau ada kotoran keras, seakan-akan seperti batu, digunakan untuk istinja, boleh nggak? Nggak boleh. Syaratnya harus batunya suci. Ghairu mutaromin, tidak dimuliakan. Kalau dimuliakan, misal, ya tadi seperti makanan. Ada lagi tulang. Tulang itu makanan jin tuh. Jin itu termasuk sahabat kita, walaupun nggak tampak dengan kasat mata. Kita harus muliakan makanan jin tersebut, sehingga haram bagi kita untuk istinja memakai tulang dan sebagainya. Oke, jelas? Kita lanjut lagi. Kalau persyaratan ketujuh ini tidak dipenuhi, wajib menggunakan batu. Tapi yang paling utama bagaimana ketika kita ingin salah satunya? Yang paling utama adalah fal ma'u afdal. Air lebih utama daripada batu. Kalau ingin sempurna, gunakan batu dulu, baru menggunakan air. Insya Allah jelas. Kita lanjut. Wa yastanibu, sekarang adab beristinja. Wa yastanibu istiqbalal kiblati. Adabnya ini wajib, yaitu tidak boleh menghadap kiblat. Wastidbaroha, yang kedua tidak boleh membelakangi kiblat. Ini kalau di tanah lapang. Kalau misalnya di situ dibuatin WC khusus atau ada tembok di sekelilingnya, memang di situ digunakan istinja. Bagaimana hukumnya? Kalau menghadap kiblat, memang kalau digunakan maka diperbolehkan, hanya saja lebih baiknya jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Bisa dikatakan itu hukumnya makruh. Kalau memang disediakan, kita buatlah kamar mandi yang tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Selanjutnya yang ketiga dan keempat, yaitu tidak menghadap matahari ataupun membelakangi matahari. Ini juga adab. Oke, yang kelima, ini termasuk adab. Tidak boleh hajat di air yang tenang, walaupun sungai. Yang tenang ya, persyaratan kalau airnya itu mengalir ya nggak masalah. Nanti kan tergerus, apalagi airnya banyak. Tapi adabnya jangan sampai kita hajat di air yang tenang. Selanjutnya, juga tidak boleh hajat di pohon yang berbuah. Kenapa? Kenapa nggak diperbolehkan? Ya menyakiti orang lain. Ketika kita mau panen, misalnya buah mangga, ternyata nginjak yang namanya kotoran. Menyakiti saudara kan hukumnya haram. Inilah syariat yang memberikan aturan bagi kita. Kalau hajat jangan sembarang tempat. Salah satunya adalah di bawah pohon yang berbuah, atau mungkin di pohon yang biasanya digunakan untuk berteduh. Itu juga hukumnya haram, karena alasannya, ilatnya menyakiti orang lain. Selanjutnya juga tidak diperbolehkan wa yastanibu fitori, tidak boleh hajat di tengah jalan atau di pinggir jalan. Fitorik, di jalan tuh. Ya. Ingat ini, wahai sahabat semuanya. Jangan sembarangan. Adab itu lebih diutamakan daripada ilmu loh. Seorang muta'alim itu harus mengutamakan adab. Kalau adab diutamakan, insya Allah semuanya lancar. Sahabat mau bisa baca kitab gampang. Mondok saja 1 tahun, takzim, cinta sama gurumu, insya Allah nggak akan susah ngaji itu. Ngaji itu gampang, segampang-gampangnya itu ngaji. Intinya mahabbah, tanamkan cinta kepada gurumu. Jangan sedikit rasa benci itu muncul. Insya Allah kamu jadi orang alim. Oke, kita lanjut lagi. Dan tidak boleh lagi di sakbi, di lubang, baik itu rumahnya ular
maupun rumahnya kepiting ya. Kalau orang Jawa bilangnya yuyu. Tapi kalau yuyu kan yang nggak Jawa nggak paham. Kepiting ya, rumahnya kepiting, lubang itu juga dilarang ya. Dan adabnya lagi wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Tidak boleh ngobrol ketika hajat. Ambilin cangkir. Ambilin kain. Ambilin handuk dan sebagainya. Enggak usah. Siapkan dulu baru pergi ke kamar mandi. Itu yang tepat. Sahabat, ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini penambahan mungkin. Hajat itu pasti hukumnya wajib, nggak ada yang bilang sunnah. Karena kalau nggak hajat, seseorang akan menjadi penyakit, akan menyebabkan menjadi penyakit. Dan kalau sudah sakit, kita akan tahu berapa besar harga mahalnya sehat. Untuk itu jaga kesehatan, makan dengan yang teratur. Ingat, kenikmatan itu bisa diraih dengan sehat dan syukur atas nikmatnya. Itu yang bisa kami sampaikan tentang qadil hajat atau istinja. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini sangat berharga, silakan share dan sebarkan kemana-mana. Karena di sini niat kami dakwah, tidak ingin terkenal dan tidak ingin dianggap sebagai seorang kiai atau ustadz. Anggap saja ini bapak saja, atau om atau mas, nggak masalah. Dakwah tetap jalan. Kalau ada waktu, tetap saya akan share tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.